Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah mazmur yang terdapat dari Mazmur 73, Saudara. Saya kasih judul When the Wicked Prosper and the Righteous Suffer. Ini mungkin Saudara kalau lihat judulnya ini kok serem banget ya judulnya ya. Nah, disclaimer Saudara ya. Kita hari ini akan merenungkan sebuah mazmur yang memang benar-benar mengejutkan, Saudara. Nanti Saudara kalau mungkin pertama kali baca mazmur ini ya, mungkin seumur-umur Saudara belum pernah baca Mazmur 73. Nanti pada waktu Saudara baca mazmur ini, Saudara akan mengerti maksud saya. Bahwa ini adalah sebuah mazmur yang sangat mengejutkan. Kenapa Saudara? Satu, karena sangat jujur. Nanti kita lihat ada seorang yang bernama Asaf. Jadi mazmur ini nggak ditulis oleh Daud. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf, Saudara. Dan Asaf ini bukan orang sembarangan, Saudara ya. Asaf ini adalah salah satu worship leadernya terbaiknya Raja Daud. Kita semua tahu Raja Daud ya. Raja Daud kalau pilih worship leader pasti nggak ecek-ecek Saudara ya. Worship leader terbaiknya orang Riverside belum tentu lulus audisinya worship leadernya Raja Daud Saudara ya. Jadi Asaf ini bukan orang sembarangan. Tapi nanti kita lihat bagaimana orang seperti Asaf pun mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa. Dan dia datang membawa pergumulannya ini kepada Tuhan dengan kejujuran. Dengan sebuah kevulgaran, dengan apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan masalahnya Asaf ini bukan main-main Saudara. Nanti waktu Saudara baca mungkin Saudara akan bisa menilai, wah Asaf ini lagi krisis iman mungkin Saudara. Asaf ini lagi punya sebuah kesulitan yang sangat besar dalam dia mengerti dan mempercayai Tuhan. Mungkin benar, kita akan baca sama-sama. Tapi kalau saya boleh summary di dalam satu kalimat, pergumulan Asaf adalah ini. Saudara. Ini adalah jeritan hati Asaf. Jeritan hati Asaf itu adalah dia berteriak dan berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin orang yang hidup benar itu tidak merasakan kemakmuran di dalam kehidupan ini. What if integrity does not bring prosperity? Malah sebaliknya, nanti yang membuat Asaf begitu marah sama Tuhan, begitu teriak sama Tuhan, adalah pada waktu dia melihat ke kanan dan ke kiri, dia melihat orang fasik itu jauh lebih makmur dan enak hidupnya daripada dia. Sehingga Asaf teriak sama Tuhan, sia-sia orang yang hidup benar dan taat sama Tuhan. Nah kita akan lihat sama-sama Saudara ya, Mazmur 73, ini panjang, ada 28 ayat. Nah coba tanya sama kanan kirinya, Saudara, kamu udah baca Alkitab belum minggu ini? Kalau belum Saudara selamat, kuota Saudara terpenuhi hari ini ya. Karena kita akan baca 28 ayat, anggap aja itu jatah satu minggu udah kita baca sama-sama satu hari ini Saudara, oke? Saya baca ayat ganjil, Saudara bisa bantu saya baca ayat yang genap Saudara? Oke kita baca ya, 1, 2, 3. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya, ayat kedua. Sebab, perhatikan baik-baik Saudara, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara ingat gak Mazmur 1, Pak Chandra bawain dulu. Berbahagialah orang yang hidup benar. Tidak berjalan di jalan orang fasik, ingat ya ayatnya ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk bersama dengan para pencemooh. Nah tapi di sini yang terjadi itu Asaf bukannya menuruti perintah itu Saudara. Mungkin dia menuruti perintah itu ya. Tetapi di dalam hatinya dia berteriak, aku cemburu sama orang-orang itu. Aku cemburu sama orang-orang yang Tuhan itu perintahkan aku gak boleh berjalan di jalan mereka. Aku gak boleh duduk sama mereka. Tapi hidup mereka lebih enak dari hidupku. Itu yang dialami Asaf. Ayat 4, Saudara. 1, 2, 3. Loh kok yang percaya Tuhan kena COVID? Loh kok yang percaya Tuhan kena kanker? Itu ada temanku yang hidupnya enak-enakan, setiap hari clubbing, setiap hari gak ngapa-ngapain kok malah gak kena kanker, malah hidupnya sehat, malah gemuk. Aku kurus kering gitu misalnya Saudara ya. Ayat kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Kok enak banget mereka kayaknya malah lolos dari krisis ekonomi. Aku orang Kristen malah kena krisis. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat ke-6. Kok bacanya mulai tambah pelan, tambah serem ya ayatnya. Ayat ke-7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8.
Yang korupsi di tempat kerjaku kok makin enak, karirnya makin naik. Aku yang bayar pajaknya tertib, aku yang gak pakai komisi, gajiku dari dulu tetap, mereka yang main komisi malah lancar. Tuhan, kayaknya aku perlu ikut-ikutan sama mereka. Kan ayatnya aku mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya gitu ya saudara ya. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Dengan kata lain mereka tanya sama saudara, yakin Tuhan itu benar? Yakin kamu udah kenal Tuhanmu? Yakin kamu menyembah Tuhan yang benar? Kok hidupmu susah? Kok hidupmu gak lebih enak daripada aku? Aku loh gak percaya Tuhan. Aku loh hidup biasa-biasa, lebih enak, lebih happy daripada kalian. Siapa di sini pernah mengalami seperti itu, saudara? Pernah ngalamin seperti itu? Kalau nggak ada yang pernah ngalamin, kita langsung doa penutup aja, percuma saudara ya. Pernah ya ngalamin ya? Oke, ayat 11. Ayat 12 saudara. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka, jadi dengan kata lain kalau kita flashback ke Mazmur 1 tadi, jangan berjalan di jalan orang fasik, jangan berdiri dengan orang berdosa, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Asaf ini sedang mengingatkan kepada kita, jangan ya, tapi jalan itu akan kelihatan jauh lebih enak. Mereka itu akan jauh kelihatan hidupnya lebih sukses, lebih bahagia daripada kita. Duduk di sana itu akan lebih menyenangkan dan lebih menarik daripada kamu jadi orang hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan. Ayat 13, perhatikan baik-baik saudara, perhatikan baik-baik. Ini jeritan hati Asaf, ini kesimpulan Asaf. Setelah dia tuh melihat semua fenomena yang dia lihat tadi, dia berteriak sama Tuhan secara jujur. Dia berkata seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ayat 14. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak muda. Di sini titik baliknya Asaf saudara ya, ayat 16. Perhatikan ini saudara, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini terjadi kayak turning point di sini, saudara akan lihat. Terjadi mulai pergantian pola pikir dan pengertian dari Asaf, ayat 18 saudara. Oh ternyata jalannya orang fasik meskipun kelihatan enak, meskipun kelihatan menyenangkan, meskipun kelihatan lebih makmur daripada kita. Tetapi itu adalah jalan yang licin, jalan yang sangat rawan, rentan untuk jatuh ke dalam kehancuran dan binasaan. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20. 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. 22. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24. Dan kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa nih lagu yang tadi dinyanyikan oleh tim Praise and Worship saudara ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya 26. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. 28. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang akan dijawab hari ini saudara adalah yang pertama adalah ini saudara. Apakah Alkitab itu benar-benar berjanji bahwa orang yang hidup benar pasti akan lebih kaya dan makmur dari orang fasik di dunia ini? Nah, disinilah saudara problem kita dengan teologi kemakmuran. Disinilah problemnya dengan prosperity gospel.
Kenapa kita sangat anti dengan teologi kemakmuran? Karena teologi kemakmuran itu mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang tidak bertanggung jawab, saudara. Tidak komplit, tidak penuh. Malah akan menjadikan orang-orang Kristen itu orang-orang Kristen yang punya harapan yang salah akan realita dunia ini. Tidak ada racun yang lebih berbahaya menurut saya di dalam dunia kekristenan modern daripada Injil kemakmuran. Injil kemakmuran ini akan membuat orang-orang Kristen yang berteriak sama Tuhan kayak gini. Kok aku udah ngasih persembahan, aku udah ngasih perpuluhan, aku udah jadi orang Kristen, hidupku susah. Kok aku udah ke gereja, aku udah berusaha taat sama Tuhan, kok hidupku tidak lebih baik? Kok aku masih kena kanker? Kok aku masih sakit? Kok aku masih mengalami ini? Itu yang dilakukan Injil kemakmuran, saudara. Injil kemakmuran membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak logis, tidak realistis, tidak biblical, dan yang paling penting, tidak punya iman yang kuat di dalam menghadapi kenyataan hidup di dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Kita bukan hidup di dunia yang penuh dengan pelangi dan unicorn, saudara. Saya sudah sekali-kali bilang. Saudara akan hidup cukup lama di dunia ini dan saudara akan melihat bahwa dunia ini, this is not your best life now. It's not. Ini bukan dunia terbaik yang Tuhan itu janjikan kepada mereka yang percaya. Enggak. Ini adalah dunia yang rusak, saudara. Dan kerusakan itu saudara nggak usah lihat jauh-jauh di luar sana, saudara. Setiap hari di dalam kehidupan kita, kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Dan selain itu, saudara, kalau kita pikirkan, tadi saya sudah bilang kan, satu, nggak logis dan nggak realistis. Apakah benar orang yang hidup benar dan taat itu pasti lebih kaya dan lebih makmur? Sekarang saya tanya sama saudara, logis dan realistis. Di dunia ini, lebih banyak mana, saudara? Orang yang kaya tapi jahat atau orang yang kaya tapi benar, saudara? Logis, realistis, saudara. Saudara lihat sosial media saudara, TV saudara, saudara lihat berita atau go out there and lihat keadaan dunia. Gak butuh Tuhan untuk jadi kaya, saudara. Sangat lebih mudah jadi kaya dengan cara jahat daripada dengan cara benar, saudara. Dan kalau saudara lihat di berita-berita sana, saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang kaya yang menguasai dunia ini, tapi mereka bukan anak-anak Tuhan. Dari secara logis kita sudah lihat bahwa tidak ada korelasi antara iman dan kekayaan dan kemakmuran kita. Tidak ada. Yang kedua jelas secara biblical ini salah. Buktinya apa? Buktinya di ayat yang baru kita baca ini. Saudara tahu salah satu alasan ya, saya percaya bahwa Alkitab itu adalah kitab yang benar. Itu karena Alkitab itu sangat jujur, saudara. Kalau Alkitab itu adalah sebuah propaganda, suatu kepercayaan tertentu atau suatu politik tertentu gitu ya, saudara. Alkitab tuh nggak mungkin akan naruh ayat-ayat atau pasal-pasal itu seperti Mazmur 73 ini, nggak mungkin, saudara. Kalau saudara mau membrainwash seseorang dan membuat seseorang itu percaya dan tertarik dengan kepercayaan saudara, saudara nggak akan mungkin ngasih sebuah perikop yang panjang yang menuliskan hal seperti Mazmur 73 ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa Alkitab itu adalah kitab yang benar, jujur, memberitahu kepada kita, iris what iris. Bahwa ikut Tuhan bukan berarti hidup kita akan lebih enak, lebih kaya, lebih makmur. Tetapi nanti yang akan kita lihat sama-sama, saudara. Kita akan lihat sama-sama. Tetapi pasti, katakan kanan kirinya, lebih baik. Pasti lebih baik. Nah ini problem kita, saudara. Ayat 1 tadi dibuka dengan perkataan seperti ini. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu, baca sama-sama 1, 2, 3. Baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah ini harus dipahami, saudara, ayat ini ya. Ayat ini tuh bukan artinya gini, Tuhan itu baik pada orang-orang tertentu saja. Ayat ini gak bisa diartikan dengan kata seperti Tuhan itu seakan-akan favoritisme. Cara mengartikan ayat ini adalah seperti ini, saudara. Allah itu baik itu absolut gak sih? Sekarang saya tanya sama saudara, Allah itu baik bagi siapa aja, saudara? Bagi semua orang. Saudara orang hidup kudus, saudara perampok, saudara pencuri, saudara pemerkosa, setiap hari dapat oksigen enggak, saudara? Atau Allah pilih-pilih, saudara? Oksigennya dikasih cuma untuk orang-orang jemaat Riverside doang? Enggak, saudara. Setiap hari, semua orang di dunia ini, baik orang berdosa, orang benar, orang jahat, orang baik, menikmati sinar matahari yang sama,
Menikmati oksigen yang sama, benar nggak saudara? Menikmati common grace yang sama dari Tuhan. Oleh sebab itu, ayat ini tuh bukan artinya Allah itu hanya baik kepada orang tertentu dan jahat sama orang yang lain. Allah itu nggak pernah jahat, saudara. Kalau ada orang karena dosa-dosanya itu mengalami penderitaan atau mengalami penghukuman, itu bukan karena Allah itu jahat. Itu karena Allah itu adil. Saudara mengerti ya sampai di sini ya. Nah ayat ini sehingga artinya itu adalah gini saudara. Kebaikan Allah itu hanya bisa dipahami saat hati kita ini tulus dan bersih. Saya ulangi saudara ya. Yang dimaksud ayat ini itu adalah gini. Kita baru akan benar-benar bisa memahami konsep kebaikan Allah dengan benar saat hati kita itu tulus dan bersih. Jadi dengan kata lain kayak gini, saudara. Kalau ada di antara kita di tempat ini yang merasa Allah itu jahat, Allah itu tidak baik, itu bukan salahnya Allah, itu salahnya hati kita yang error. Apa yang salah dengan hati kita? Tadi kita udah baca. Hati kita yang lebih ingin hal-hal di dunia ini. Hati kita yang lebih ingin ego dan keinginan duniawi. Nafsu kita. Atau di dalam kasusnya Asaf, yang membuat Asaf itu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, itu adalah ayat kedua dan ketiga. Yaitu pada waktu dia bilang, aku cemburu kepada orang-orang pembual, kepada kemujuran, orang fasik. Jadi dengan kata lain Asaf itu berkata seperti ini, aku gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena aku mengukur apa yang baik dan buruk. Itu bukan dengan kacamata Tuhan, tapi dengan kacamata dunia. Nah sehingga di sini kita harus mengerti ini saudara ya, catat ini baik-baik. Kita tidak akan benar-benar bisa mengerti kebaikan Tuhan saat kita hanya mengukurnya dari berkat jasmani dan materi. Ini pernyataan yang simple, tapi ini adalah sebuah pernyataan yang penting, serius saudara. Selama di dalam hati dan pikiran saudara, konsep kebaikan Tuhan itu hanya terikat dengan berkat jasmani dan materi. Saudara bisa berdoa, saudara bisa bernyanyi sampai jungkir balik, Tuhan itu baik, tapi hati saudara tidak akan pernah percaya benar-benar bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang jasmani dan materi. Sampai saudara itu bisa melihat kebaikan Tuhan itu lebih dari sekedar jasmani dan materi. Di situ baru hati saudara akan benar-benar bisa mulai belajar apa artinya Tuhan itu baik bagi hidup saudara. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara ya. Saya udah pernah kasih ilustrasi ini kan. Saya punya 3 anak saudara ya. Yang saya sering sebut sebagai 3 teroris di rumah saya. Jangan ditiru, don't try this at your home. Jangan dihakimi juga, ini saya aja saudara gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan mampu merubah teroris menjadi rasul-rasulnya. Kan seperti Paulus kan saudara ya. Tapi hari ini saya lebih melihat anak saya itu sebagai teroris saudara. Kenapa? Karena setiap hari itu kerjanya demo, nuntut gitu ya. Kalau nggak menuntut mereka mengancam dan menghancurkan gitu saudara ya. Dan yang sering kali mereka suka tuntut dan minta di dalam rumah saya itu adalah es krim, lollipop, sama ciki saudara. Oke? Nah setiap kali mereka minta itu saudara, kalau mereka nggak dikasih, yang satu tantrum nggak jelas saudara, tiba-tiba break dance di lantai gitu kan saudara ya. Yang satunya lagi mulai ngambek, waduh demo saudara. Yang satunya lagi mulai berantakin barang sambil marah-marah saudara ya. Nah, tapi saudara bisa ngerti nggak? Di dalam pikiran mereka, kalau saya tuh nggak kasih mereka es krim, nggak kasih mereka lollipop, nggak kasih mereka ciki, saya itu bukan papa yang baik saudara. Mereka tuh nggak bisa melihat kebaikan saya. Padahal di kacamata saya itu gak ngasih mereka itu, bahkan malah saya kadang harus marahin mereka dan mukul mereka. Di kacamata saya justru itu yang adalah kebaikan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Karena kalau saya turutin dan saya biarkan, hal itu tuh mungkin enak buat mereka sekarang, tapi hal itu tuh gak baik buat mereka di jangka waktu yang lebih panjang. Nah karena mereka adalah makhluk-makhluk yang masih kecil, masih muda dan sangat terbatas, saya lebih dewasa dari mereka. Saya itu bisa melihat sesuatu yang jauh lebih panjang dan lebih jauh daripada mereka. Dah, itu adalah ilustrasi yang mungkin sepele dan simpel, tapi itulah yang dimaksud di sini dalam firman Tuhan, saudara. Kita seringkali itu nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, karena kita tuh mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita mau sekarang. Yang kita lihat sekarang. Yang menurut kita baik sekarang, saudara.
Yang kita rasa adalah kebutuhan kita sekarang. Tapi Tuhan itu bisa melihat sesuatu yang kita butuhkan dan baik buat kita jauh lebih panjang dan lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan sekarang. Nah, saudara tahu, saudara mau jujur apa enggak jujur? Setiap daripada kita, karena kita adalah makhluk yang fana, ini sudah ada di dalam natur setiap kita, saudara ya. Kita itu selalu mengukur kebaikan itu dengan jasmani dan materi. Jasmani dan materi itu artinya gini, sebatas apa yang kita bisa lihat dan kita bisa nikmati di kehidupan yang sekarang ini. Selalu itu sekarang. Insting kita yang nomor satu itu adalah Tuhan, hentikan penderitaanku yang sekarang ini dan berikan aku kenikmatan dan kemakmuran dan kebahagiaan yang sekarang ini. Tapi operasi dan cara berpikirnya Tuhan itu lain, saudara. Sama seperti saya sama anak-anak saya. Tuhan itu melihat bukan hanya yang sekarang. Tuhan itu melihat yang kekal. Yang jauh lebih panjang daripada apa yang bisa kita bayangkan. Sehingga seringkali Tuhan itu mengerjakan seakan-akan sebaliknya atau bertolak belakang dari apa yang kita pikir baik sekarang, saudara. Nah, itu yang terjadi di sini. Kalau kita hanya mengukur kebaikan Tuhan dari berkat jasmani dan materi, satu, kita pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa, saudara. Pasti. Sama seperti Jordi, Oel, dan Jasmine, saudara. Mereka pasti akan kecewa saat saya bilang, no ice cream, no ciki, no snack. Kecewa berat mereka. Kebaikan Tuhan itu lebih dalam dan lebih kekal daripada itu. Karena Tuhan tahu bahwa natur dosa kita, kekayaan dan kemakmuran saat ini, itu bisa berbahaya saat hati kita tidak siap untuk menerimanya. Kok bisa seperti itu? Tadi kita udah baca ayat 2-12. Apa yang terjadi kepada orang-orang fasik, saudara? Saat mereka begitu makmur, begitu kaya dalam kehidupan saat ini, mereka jadi sombong. Tadi itu ayatnya ya. Mereka jadi congkak. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka mengolok-ngolok Tuhan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak menghiraukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hidup begitu sombong di mata Tuhan. Dan saya kasih tahu saudara, orang-orang fasik itu sangat mungkin bisa menjadi saudara dan saya. Yang membedakan kita hari ini bisa hidup benar di dalam Tuhan dan kita tidak menjadi orang-orang fasik itu. Saudara percaya nggak percaya, saudara ya? Itu karena Tuhan memproses kita dan mendisiplin kita. Saudara percaya nggak percaya? Saudara ingat nggak ingat? Saudara sadar nggak sadar? Kalau Tuhan membiarkan kita dan menuruti segala hawa nafsu yang kita mau, nggak ada bedanya kita sama orang fasik tersebut. Nggak ada bedanya. Kalau Tuhan berikan segala kekayaan kemakmuran yang kita inginkan di dalam hati kita, saudara, ayat 2-12 tadi, yang terjadi pada orang-orang fasik itu, saya jamin juga akan terjadi sama kita. Kita akan lupa sama Tuhan. Kita akan jadi orang yang congkak. Kita akan jadi orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita jadi orang yang benar-benar gak butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara mau tahu buktinya, saudara, saudara coba ya lihat ya, kalau di dunia ini, saudara ya. Saudara lihat negara maju, saudara ya. Negara-negara yang hebat. Oke? Misalnya let's say Jepang, Amerika, Eropa, saudara ya. Negara-negara yang teknologinya tinggi, ekonominya maju, saudara. Saudara lihat, apa yang terjadi di dalam negara-negara seperti itu? Semakin banyak orang beriman dan beragama? No. Angka ateisme semakin tinggi, saudara. Semakin tinggi sebuah bangsa, semakin hebat mereka, semakin kaya mereka, bukan mereka menjadi negara yang semakin cinta Tuhan, takut sama Tuhan, oh no. Menjadi negara yang semakin liberal, semakin ateis, semakin tidak butuh Tuhan. Tapi saudara lihat ya sekarang ya, yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Jepang, ya di saat mereka tuh dilanda krisis dan kesusahan yang luar biasa, di saat yang sama kita bisa lihat di berita-berita ya saudara ya, angka kekristenan itu tiba-tiba meroket saudara. Tiba-tiba banyak orang yang kembali cari Tuhan dan mau percaya sama Tuhan. Suatu hari saya baca sebuah artikel headline-nya judul gini, People in the US and in the Western World. Jadi orang-orang di US dan di dunia barat start coming back to church. Apakah di masa kemakmuran? No. Di masa sekarang saudara lihat itu. Hidup mereka hancur, berantakan, mengandalkan kekuatan sendiri malah hancur, berantakan, gak jelas. Baru mereka akhirnya sadar kebutuhan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah inilah yang disadari oleh Asaf, saudara.
Penderitaan itu akan mengungkapkan ketulusan hati kita kepada Tuhan, saudara. Makanya di ayat 13 tadi, saudara ya, begitu Asaf itu melihat semuanya itu, dia dengan jujur, dia teriak sama Tuhan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kalau bahasa kita sekarang sehari-hari adalah gini, sia-sia aku berdoa, sia-sia aku membaca Alkitab, sia-sia aku ngasih persembahan perpuluhan, sia-sia aku ke gereja, sia-sia aku nih hidup benar, sia-sia aku hidup kudus, sia-sia aku nih jujur di kantorku, sia-sia aku nih gak main komisi di tempat kerjaku, sia-sia aku nih bayar pajak. Ternyata yang Asaf itu, motivasi hati Asaf selama ini ya, ternyata dia itu hidup benar, hidup kudus, melayani Tuhan. Ternyata karena pengen dapat apa yang orang-orang fasik juga cari, saudara. Makanya setelah dia hidup benar dan dia tidak mendapatkan apa yang dinikmati oleh orang fasik, Asaf berkata, sia-sia. Nah, refleksi, saudara, refleksi. Saya nggak akan tanya pertanyaan seperti ini, apakah saudara hari ini hidup benar nggak di dalam Tuhan? Karena saya ini sedang berbicara kepada orang-orang di gereja, saudara. Jadi kalau saya tanya apakah saudara hidup benar, pasti 100% dari saudara di tempat ini akan berkata, yes, aku hidup benar, pastor. Aku ke gereja, aku melayani, aku komsel, aku baca Alkitab. Maka pertanyaan saya itu makanya bukan apakah Anda hidup benar. Tapi saudara tahu pertanyaan yang lebih penting daripada itu? Pertanyaan yang lebih penting adalah ini, saudara. Mengapa Anda hidup benar hari ini? Kalau orang Kristen itu pasti, saudara, berusaha taat sama Tuhan, berusaha melayani, berusaha ngasih yang terbaik buat Tuhan. Pastilah orang Kristen. Tapi pertanyaannya itu adalah ini, bukan apakah kamu melakukan itu, bukan. Pertanyaan yang lebih penting yang hari ini kita harus tanyakan adalah ini. Mengapa kita lakukan itu? Jujur, serius saudara. Setiap kali saudara itu mau ngasih persembahan dan perpuluhan, pertanyaan yang saudara harus tanyakan kepada hati saudara, itu adalah kenapa aku melakukan ini setiap bulan? Sebelum Anda naik ke mimbar ini, pertanyaannya bukan gini, aku naik gak ya? Naiklah, sudah dijadwal. Tapi setiap minggu waktu saudara mau naik ke mimbar ini, pertanyaan yang lebih penting yang saudara harus tanyakan itu adalah kenapa aku mau naik mimbar ini dan melayani Tuhan? Kenapa aku setiap minggu mau datang ke gereja? Kenapa aku setiap minggu mau datang ke komsel? Kenapa aku nih mau berusaha melayani orang-orang yang sulit? Yang aku tuh sebenarnya kalau kenyamananku aku tuh gak mau melayani mereka. Bukan pertanyaannya adalah aku melayani mereka loh. Aku melayani orang-orang yang sulit loh. Ya bisa jadi. Karena memang itu tugasmu, tanggung jawabmu. Mungkin karena kalau kamu nggak lakukan itu orang nggak memuji kamu. Pertanyaan lebih penting adalah mengapa engkau melakukan itu? Karena jawaban kepada pertanyaan itu suatu hari realita kehidupan dan keadaan hidup ini akan menguji jawaban itu di dalam hati setiap saudara. Kalau saudara ikut Tuhan, melayani Tuhan karena alasan yang tadi kita udah bahas selama 20 menit yang lalu tadi, maka suatu saat jawaban akan pertanyaan itu akan diuji. Dan saudara akan teriak seperti Asaf. Sia-sia aku melakukan semua ini. Saudara pernah sampai pada kesimpulan itu, saudara? Sia-sia aku komsel. Sia-sia aku melayani. Sia-sia Tuhan ngasih persembahan sama perpuluhan. Tahu gitu aku pakai buat masukin saham mana gitu. Sia-sia aku jadi orang Kristen. Sia-sia. Maka pertanyaan yang harusnya hari ini harus dijawab, kenapa saudara jadi orang Kristen? Serius saudara, kenapa saudara percaya Tuhan Yesus Kristus? Kenapa saudara memiliki iman di dalam kepercayaan ini? Ini bukan iman yang gampang. Saya kasih tahu saudara, lebih banyak iman di luar sana yang lebih mudah daripada ini. Pertanyaannya adalah, kenapa? Dan itu yang terjadi kepada Asaf. Suatu hari realita kehidupan, pengalaman kehidupannya dia, yaitu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu membuat dia merefleksikan, untuk apa dia hidup benar. Nah lalu apa titik baliknya dalam kehidupan Asaf, saudara? Saya tutup dengan ini. Titik balik dalam pergumulan Asaf. Yang pertama saudara, Asaf itu tidak hanya berhenti pada perasaannya. Jadi kita udah bahas ini ya. Mazmur ini mengajarkan kepada kita, it's okay. Di dalam doa saudara,
untuk saudara itu membawa semua pergumulan saudara itu dengan gamblang kepada Tuhan. It's okay saudara. Kalau kita baca Mazmur 73 kayak gini aja sama Tuhan dimasukin ke dalam Alkitab, bayangin saudara. It's okay. Kalau saudara lagi ragu, saudara lagi kecewa, saudara lagi marah sama Tuhan, it's okay. Tetapi tidak hanya berhenti pada perasaannya. Perhatikan baik-baik. Namun Asaf berhasil memproses perasaan itu bersama dengan Tuhan. Nah, titik baliknya itu terjadi di ayat 17 yang kita udah baca tadi. Pada waktu Asaf itu masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah, saya mau berhenti di sini, saya mau tanya saudara ya. Bagaimana dengan spiritual disiplin kita, disiplin rohani kita saudara? Saya kasih tahu saudara, saya kasih tahu ya. Kalau saudara itu tidak pernah punya kehidupan disiplin rohani yang sehat. Saudara nggak pernah masuk ke dalam tempat kudus Allah, bukan hanya hari Minggu doang di gereja saudara. Tapi setiap hari dalam kehidupan saudara. Gak ada perenungan firman dan doa di dalam kehidupan saudara. Maka saudara, hidup saudara akan selalu dipimpin oleh perasaan saudara. Jadi saudara itu akan mengalami apa yang Asaf alami sampai ayat 16 doang saudara. Bisa ngerti maksud saya ya? Saudara akan mengalami realita kehidupan. Lalu saudara akan kecewa dan marah sama Tuhan. That's it. Sampai ayat 16 doang. Nah ayat 17 ini terjadi titik balik dalam pergumulan Asaf. Saat dia itu gak berhenti kepada realita dan kepada perasaannya. Tapi dia bawa realita dan perasaannya itu masuk ke dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Nah sehingga kalau saudara itu jadi orang Kristen. Tapi cuma jago kandang di gereja doang saudara. Itu gak akan membawa faedah yang besar dalam kehidupan saudara. Maka saudara kalau jujur, saudara akan jujur nih ya. Saudara akan merasa hari Minggu kekristenanku luar biasa. Hari Senin masih oke. Selasa udah mulai, kalau tinju itu udah ronde 4-5 gitu saudara ya, udah mulai babak belur. Rabu saudara mulai curhat sama GKM saudara. Dan GKM saudara setiap minggu dengerin curhatan yang sama saudara. Muter-muter terus masalahnya, kayak bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun saudara ya. Lalu Kamis saudara KO, Jumat saudara ngegeletak, Sabtu saudara healing sedikit lah, healing, refreshing. Hari Minggu saudara di-charge lagi, tapi Senin ngulang seperti itu lagi. Kenapa saudara? Karena kehidupan rohani itu gak boleh cuma terjadi di gereja doang hari Minggu. Saudara harus belajar yang namanya disiplin rohani. Dan disiplin rohani itu adalah ini. Hidup gak gampang. Setiap orang hari Minggu di gereja senyum, tapi pulang dari gereja Senin sampai Sabtu itu adalah peperangan. Semua orang harus tahu itu. Dan peperangan itu harus saudara alami secara pribadi di dalam kehidupan saudara masing-masing dengan Tuhan. Bukan hanya dengan gembala komsel saudara, konselor saudara, hamba Tuhan, pendeta atau dengerin khotbah, bukan saudara. Tapi belajar untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di rumah saudara, membawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Nah apa yang terjadi saudara ya? Pada waktu Asaf itu bawa masuk segala realita dan pergumulannya kepada Tuhan. Asaf itu akhirnya mulai mendapatkan hikmat dan tuntunan Tuhan atas sebuah realita yang lebih besar daripada realita yang dihadapi. Di ayat 22, dia akhirnya menyadari satu hal. Dia berkata seperti ini, ternyata aku ini dungu dan tidak mengerti. Di dalam ketenangan, nah ini sudah belajar ya, di rumah saat teduh, merenungkan firman dan doa, di dalam ketenangan saudara ya, Asaf dan kita semua akan mulai menyadari bahwa pengetahuan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pengetahuan kita. Kalau saudara punya kebiasaan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, akan ada satu kesadaran yang setiap kita akan punya saudara, yaitu kesadaran bahwa kita itu tidak sepintar yang kita kira. Yakin saya saudara. Satu perasaan itu akan kita punya, yaitu ternyata kita tidak sepintar yang kita kira. Malah sebaliknya, seperti Asaf dia berkata, aku dungu. Bahasa kita sekarang, ya ampun aku ini goblok ternyata. Aku ternyata gak ngerti.
Tentang hidup ini aku nih masih banyak hal-hal di dalam kehidupan ini yang misteri aku nggak ngerti. Ternyata pergumulan ini aku kira aku nih ngerti, aku bisa marah sama Tuhan, aku bisa minterin Tuhan. Ternyata pada waktu aku nih menenangkan diriku dan membiarkan Tuhan berbicara dan menuntun aku lewat firman-Nya. Dan di dalam doa aku baru sadar ternyata Tuhan jauh lebih pintar daripada aku. Saudara tahu, saudara harus sampai titik itu di dalam pergumulan setiap saudara. Kalau hari ini saudara itu masih tantrum sama Tuhan. Tantrum ya, kayak anak saya tadi Jordi, tantrum. Masih marah sama Tuhan, kenapa gini, kemana gini. Saudara itu masih di dalam titik yang saudara itu merasa saudara lebih pintar daripada Tuhan. Ini sorry nih, saya tahu pergumulan kita tuh gak gampang, saya tahu saudara. Saya ngomong kayak gini nih tetap berusaha dengan kerendahan hati. Tapi kalau kita mau jujur renungkan dalam hati kita saudara ya. Pada waktu kita ini masih marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu, kok kayak seperti ini. Itu masih di dalam titik yang kita ini merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Kita harus lebih naik satu tingkat kepada titik yang kita ini percaya bahwa kita ini dungu dan gak ngerti saudara. Kita gak ngerti. Serius, kita gak ngerti. Kita belum benar-benar sepinter itu di dalam memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan menyadari bahwa Tuhan jauh lebih pintar daripada kita. Dan akhirnya di dalam kerendahan hati ini yang Asaf itu sadari, lihat itu saudara. Ayat 23 dan 24. Ternyata pada waktu dia itu merasa aku nih dungu, aku nih bodoh. Tuhan ini lebih ngerti daripada aku. Baru akhirnya muncul kerendahan hati di dalam diri Asaf untuk berkata, aku perlu tangan Tuhan untuk menuntun aku. Tadi di ayat 1 awal-awal apa yang terjadi saudara? Wah aku marah, aku gak mau gitu kan saudara. Tiba-tiba sekarang dia menyadari, aku perlu tangan Tuhan untuk menuntun aku. Dan saudara tahu, penderitaan itu adalah tangan Tuhan yang sedang menuntun kita untuk menyelamatkan kita. Doktrin dikit ya saudara ya. Penderitaan itu bukan idenya Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang menciptakan penderitaan. Kita udah belajar minggu lalu ya. Segala masalah dalam kehidupan kita itu bukan salahnya Tuhan, saudara. Kalau kita mau cukup jujur dan realistis, segala masalah di bumi ini itu masalahnya manusia, saudara. Itu akibat dosa. Tapi apa maksudnya pastor? Apa maksudnya apa maksudnya bro? Pada waktu kamu bilang penderitaan itu adalah tangan Tuhan yang menuntun kita. Gini saudara, Tuhan itu jagonya menggunakan sebuah kekacauan, kerusakan yang diakibatkan oleh manusia menjadi sesuatu yang baik untuk mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan manusia itu. Makanya Tuhan itu baik, saudara, Tuhan itu bukan jahat. Tuhan itu menuntun kita menggunakan kehancuran dan kerusakan yang kita sendiri itu buat. Tapi seakan-akan Tuhan itu pakai itu semua untuk mengajari kita dan menjadikan kita manusia yang lebih berhikmat, lebih benar di hadapannya. Coba renungkan deh saudara, coba renungkan ya kalau kita lagi diproses hari ini ya saudara. Kalau kita mau jujur, kita ke belakang sedikit gitu ya. Segala proses yang kita alami, masa yang kita alami, itu salahnya siapa sih saudara? Salahnya kita sendiri, benar nggak? Apapun itu, problem keuangan, bahkan kesehatan, masalah keluarga, masalah di sekitar kita. Tapi Tuhan itu akan memakai proses itu untuk tidak menjadi sebuah proses yang sia-sia. Tanpa Tuhan, proses itu adalah proses yang sia-sia. Hanya sekedar menjadi konsekuensi dosa. Bayangin saudara. Hanya menjadi konsekuensi dosa. Tapi di dalam Tuhan ini enggak berhenti sampai menjadi konsekuensi dosa aja. Hal ini itu menjadi sebuah didikan, tuntunan untuk membuat kita lebih baik. Nah, saat kita menyadari hal ini, saudara, saat kita menyadari hal ini, baru kita itu jadi orang yang mengerti konsep kebaikan Tuhan dengan benar, dengan dewasa. Jadi orang yang bisa berkata bahwa Tuhan itu baik secara benar dan secara dewasa adalah orang yang benar-benar bisa ngomong itu, bukan saat hal itu enak aja. Tapi saat hal itu sulit dan tidak enak di dalam kehidupan mereka. Karena dia tahu apa? Ini Tuhan yang sedang menyelamatkan
dan menuntun dia, mengoreksi dia, menyelamatkan dia dari malapetaka. Ayat 27-28. Asaf tuh akhirnya menyadari seperti ini. Bagaimana mungkin aku lebih pengen kemakmuran, kekayaan, kenyamanan lebih daripada Tuhan. Bagaimana mungkin dulu aku marah-marah karena hal itu. Di ayat 27 dia sadar, dia berkata seperti ini. Sebab sesungguhnya. Tapi ingat ya, kata-kata ini muncul setelah dia sadar bahwa dia dungu dan dia tidak bodoh, saudara ya. Setelah dia akhirnya sadar akan proses yang Tuhan lakukan, baru dia bisa berkata seperti ini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, Asaf itu sadar. Segala proses pergumulan, penderitaan yang dia alami, itu mengerjakan satu hal, yaitu apa? Mendekatkan dirinya kepada Tuhan senantiasa. Jadi kalau Tuhan mengizinkan segala kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan ingin mengamankan hati kita yang cenderung untuk menjauh daripada Dia. Itulah kebaikan Tuhan sebagai Bapa kita. Sama saat kita ini menjadi orang tua, menjaga anak-anak kita. Nah, terakhir saudara ya, apa kaitan Injilnya kalau gitu? Saat kita akhirnya menyadari bahwa penderitaan diizinkan Tuhan untuk mengerjakan perkara yang kekal dan mulia bagi kita, barulah kita akan bisa memahami konsep kebaikan Tuhan dengan benar. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah gini, saudara. Pertanyaannya gini. Pada waktu kita ngalamin proses, pada waktu kita ngalamin pergumulan, pada waktu kita mengalami penderitaan, pertanyaan di setiap hati kita itu adalah sama seperti pertanyaannya Asaf. Yaitu gini, gimana caranya di dalam kesulitan yang kita alami, kita itu bisa tetap selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Karena kecenderungan hati kita itu selalu kalau lagi masa gak nyaman dan sulit, itu merasa Tuhan itu jahat. Itu yang membuat kita itu akhirnya serong, saudara. Nah, gimana caranya di tengah-tengah penderitaan kita tuh selalu bisa ingat akan kebaikan Tuhan. Penulis kitab Ibrani suatu hari memberikan kepada kita sebuah nasihat. Di Ibrani 12 ayat 1-3 berkata seperti ini. Ini tentang situasinya itu menghadapi pergumulan, penganiayaan dan penderitaan, saudara. Penulis kitab Ibrani berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Siapa saksi-saksi itu? Salah satunya Asaf, saudara. Ada Asaf di situ. Ada Paulus yang kita udah belajar beberapa bulan yang lalu ya, di tengah-tengah penderitaannya di surat Filipi, saudara ya. Ada Daud di situ. Ada orang-orang martir-martir dan semua orang kudus yang sudah mendahului kita. Bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua kita baca kelas sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yang memimpin kita dalam iman. Jadi dengan kata lain gini, saudara. Perjalanan iman itu kayak kita lagi jalan. Melewati lagi hiking, melewati gunung yang suram, gunung yang gelap. Di depan itu ada guide-nya. Nah, saudara kalau ikut Rock Riverside Adventure Community nanti gitu rasanya, saudara ya. Nah, guide di depan itu yang bawa center. Yang kita harus lakukan itu pokoknya mata kita tuh harus tertuju kepada guide itu, jangan yang lain. Kalau mata kita udah mulai meleng dan gak melihat guide itu, kita tersesat, saudara. Nah di sini ngelihat ke siapa? Siapa guide-nya? Siapa pandu sejati kita? Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dengan kata lain gini, ternyata ada orang yang lebih parah mengalami sesuatu daripada Asaf. Ada seseorang yang seperti Asaf, pernah mengalami apa yang Asaf alami, tapi lebih parah dari Asaf. Tadi kalau Asaf
ngalami cemoohan orang fasik, bantahan orang fasik, ngelihat hidupnya orang asif enak, dia jadi iri hati, dia marah sama Tuhan. Suatu hari ada orang yang benar-benar kaya, saudara. Lebih kaya dari semua orang. Dan ini adalah orang yang benar-benar memiliki semua yang ada di dunia ini. Dia bahkan adalah pencipta alam semesta ini. Namanya Yesus Kristus. Dan dia juga mengalami cemoohan orang fasik. Dia mengalami bantahan terhadap dirinya. Dia mengalami aniaya, derita yang seharusnya dia tidak alami. Dia seharusnya punya segala kekayaan. Dia malah menukar kekayaan itu untuk kebenaran. Dan karena dia lakukan itu, hari ini ada saudara dan saya di tempat ini. Ingat bagaimana Yesus digoda iblis di padang gurun. Kebalikannya dari Asaf. Kalau kamu lakukan ini, kamu bisa dapat segala kekayaan dunia. Kalau kamu mau, kamu bisa rubah batu itu jadi roti. Kalau kamu mau menjatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah itu, maka kamu bisa menyelamatkan dirimu. Ingat, perhatikan baik-baik. Iblis digoda akan semua kekayaan, kenyamanan, kemakmuran, kejayaan itu dia bisa terima. Tapi dia berkata apa? Tidak untuk semua itu. Karena aku harus fokus mengerjakan apa yang benar. Dan saudara tahu apa yang benar itu? Yang dia tinggalkan kenyamanan dan segala kekayaan kemuliaan itu demi siapa, saudara? Saudara dan saya. Bagaimana ketika dia diejek, ditelanjangi, diolok, disiksa, diludahi, dikecam, dimaki di atas kayu salib. Dia adalah teladan sejati kita untuk bagaimana hidup benar, no matter what the cost. Bahwa aku harus hidup benar, tidak peduli kenyamanan, kekayaan, kemakmuran apa yang dunia ini bisa tawarkan kepadaku. Kenapa saudara Yesus lakukan itu? Tadi di ayat 25 sampai 26 ya. Ingat bagaimana Asaf itu berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Hanya ada satu harta yang paling penting dan berharga yang saudara nggak boleh kehilangan satu harta ini. Kalau saudara kehilangan satu harta ini, saudara akan kehilangan semuanya yang lain. Percuma kita punya semua dari ayat 1 sampai 28 tadi. Kalau kita nggak punya yang satu ini. Dan saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan yang dia lakukan bagi kita. Supaya kita tidak kehilangan yang satu ini. Di atas kayu salib, dia kehilangan hadirat Bapa. Dia ditolak Bapa. Supaya dia bisa mendapatkan kekekalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia rela menderita sementara di atas kayu salib, bahkan mati. Karena dia ingin untuk memiliki kekekalan bersama dengan saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara, hari ini kita bisa menderita, kita bisa bergumul sambil kita berkata seperti ini. Gak apa-apa aku bergumul. Gak apa-apa aku menderita di dunia ini. Tapi aku gak kehilangan satu hal ini yang paling berharga. Yaitu apa? Allah, gunung batuku, bagianku selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati dan pikiran untuk perjamuan kudus. Kita sama-sama baca implikasi Injilnya saudara ya. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Orang yang percaya Injil akan dengan jujur datang kepada Allah dengan segala pergumulan hatinya. Dan membiarkan Allah memproses dan meluruskan hati kita, saudara. Kedua, orang yang percaya Injil akan menyadari bahwa penderitaan adalah sarana anugerah dari Allah untuk kebaikan kita. Ketiga, orang percaya Injil tidak akan mengukur kasih Allah hanya dari berkat jasmani dan materi, tapi dari karya salib Kristus yang mulia. Jangan lupa, saudara. Kalau saudara mau mengukur kebaikan Allah, lihat ke atas kayu salib. Itu kebaikan Allah, saudara. Seringkali kita keterlaluan ya, saudara ya. Di tengah-tengah pergumulan kita bilang sama Tuhan seperti ini. Kita doa sama Tuhan, kita bilang seperti ini. Tuhan, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, tolong kasih aku yang satu ini Tuhan. Kita sering ngomong kayak gitu kan. Tuhan, kalau engkau benar-benar mengasihi aku,
Tolong jawab doaku yang satu ini. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara ya. Saudara nggak perlu tanya Tuhan itu benar-benar mengasihi saudara apa enggak, saudara. Kenapa? Sudah ditunjukin 2000 tahun yang lalu dengan sesuatu yang lebih besar dari jawaban doa apapun hari ini. Lihat ke atas kayu salib. Anaknya sendiri dipersembahkan kepada kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya tanya sama saudara, masih kurang? Masih kita di dalam doa kita bilang sama Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, sudah lupakah kita dengan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah harus Tuhan Yesus itu seperti gladiator yang tanya sama kita, are we entertained? Kita lihat ke atas kayu salib, anak manusia tergantung bagi dosa-dosa kita. Gak cukup buat kita. Masih kurang untuk memberitahu kepada kamu dan aku hari ini bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara. Sehingga hari ini kalau kita boleh diproses, kita boleh mengalami pergumulan, itu semua hanya untuk kebaikan kita, menyelamatkan kita. Syukuri itu. Datang masuk ke tempat kudusnya kalau hari ini saudara lagi bergumul. Cari wajah Tuhan, minta Dia untuk memberikan saudara hikmat dan pengertian lewat proses yang saudara alami hari ini. Biarkan Dia mengoreksi hatimu, meluruskan hatimu, mengkalibrasi hatimu. Supaya saudara bisa keluar dari proses ini benar-benar sebagai pemenang. Sebagai orang yang makin mengerti kehendak Tuhan dan pribadi Tuhan dalam kehidupan saudara.